Kisah Nabi Ilyas alaihi salam dari lahir sampai wafat. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar setelah mereka menyimpang dan menyembah berhala, terutama Baal. Kisah hidup Nabi Ilyas penuh dengan pelajaran tentang keimanan, keteguhan, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Dakwah kepada Bani Israel. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada Tauhid setelah mereka tersesat dan menyembah berhala Baal. Ilyas dengan penuh keberanian dan keteguhan berdakwah kepada kaumnya, mengingatkan mereka tentang nikmat yang telah Allah berikan dan bahaya dari menyekutukan Allah. Namun, dakwah Ilyas tidak mudah. Bani Israel menolak ajakan Ilyas dan terus berkeras dalam kesesatan mereka. Mereka menolak untuk meninggalkan berhala Baal dan kembali kepada Allah. Penolakan ini menunjukkan betapa kerasnya hati mereka dan betapa mereka telah jauh dari jalan kebenaran. Menghadapi penolakan kaum. Meskipun menghadapi penolakan yang keras, Nabi Ilyas tetap berdakwah dengan penuh kesabaran. Ia tidak menyerah dalam menyampaikan pesan Allah dan terus berusaha menyadarkan kaumnya tentang pentingnya kembali kepada Tauhid. Penolakan dari kaumnya menjadi salah satu ujian terbesar bagi Ilyas. Namun, ia tidak pernah menyerah dan terus berdakwah dengan penuh keteguhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam menyampaikan kebenaran, kita harus siap menghadapi penolakan dan tetap teguh dalam menjalankan tugas kita. Mengingatkan tentang nikmat Allah. Nabi Ilyas selalu mengingatkan kaumnya tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa segala kekayaan dan kemakmuran yang mereka miliki adalah karunia dari Allah dan mereka harus bersyukur kepadanya. Namun, Bani Israel tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan peringatan Ilyas. Mereka merasa bahwa nikmat yang mereka miliki adalah hasil dari usaha mereka sendiri dan tidak merasa perlu bersyukur kepada Allah. Kesombongan ini membuat mereka semakin jauh dari jalan kebenaran. Menghadapi ancaman dan kekerasan, kaum Bani Israel tidak hanya menolak dakwah Nabi Ilyas, tetapi juga mengancam dan melakukan kekerasan terhadapnya. Mereka berusaha untuk membungkam Ilyas dengan berbagai cara, termasuk ancaman pembunuhan. Ancaman dan kekerasan yang dihadapi oleh Ilyas menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapinya dalam menyampaikan kebenaran. Namun, ia tidak pernah gentar dan terus berdakwah dengan penuh keberanian. Sama halnya pada kisah Nabi Yunus yang tidak dihiraukan oleh kaumnya. Mukjizat dari Allah. Untuk memperkuat dakwahnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ilyas. Salah satu mukjizat yang diberikan adalah kemampuan untuk menghentikan hujan selama 3 tahun sebagai bentuk peringatan kepada Bani Israel. Meskipun demikian, banyak dari Bani Israel yang tetap tidak mau percaya dan menganggap mukjizat tersebut sebagai kebetulan. Mereka tetap keras kepala dan menolak untuk bertaubat. Mukjizat ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan Allah adalah nyata dan kita harus selalu beriman dan bersyukur kepadanya. Kesabaran Nabi Ilyas. Kisah Nabi Ilyas menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penolakan dan ancaman dari kaumnya. Meskipun terus-menerus diejek dan diancam, Ilyas tetap tenang dan tidak pernah membalas dengan kebencian. Kesabaran Nabi Ilyas mengajarkan kita tentang pentingnya bersikap tenang dan bijaksana dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Dalam menyampaikan kebenaran, kita harus siap menghadapi penolakan dan tetap sabar dalam menjalankan tugas kita. Doa Ilyas untuk kaumnya. Nabi Ilyas selalu berdoa agar Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada Bani Israel agar mereka sadar dan bertaubat. Seperti pada kisah Nabi Hud yang selalu mendoakan kaumnya meskipun banyak rintangan yang diperoleh. Doa Nabi Ilyas mengajarkan kita tentang pentingnya berdoa untuk kebaikan orang lain, bahkan jika mereka menolak kita. Kita harus selalu berharap dan berdoa agar orang-orang di sekitar kita mendapatkan hidayah dan kembali kepada jalan yang benar. Peringatan tentang azab. Kisah Nabi Ilyas tidak hanya mengajak kaumnya untuk beriman, tetapi juga memperingatkan mereka tentang azab Allah yang akan menimpa jika mereka tidak bertaubat. Ia menjelaskan bahwa kaum sebelum mereka telah dihancurkan karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Namun, peringatan Ilyas tidak diindahkan oleh kaumnya. Mereka tetap bersikukuh dengan kepercayaan mereka dan menolak untuk mendengarkan Ilyas. Kesombongan mereka membuat mereka buta akan kebenaran yang disampaikan oleh Ilyas, dan mereka terus-menerus mengejek dan menantangnya. Menghadapi raja yang zalim. Nabi Ilyas juga harus menghadapi penentangan dari raja yang zalim, yaitu Raja Ahab dan istrinya, Ratu Izebel.
Mereka adalah penyembah berhala yang sangat kuat dan berpengaruh di kalangan Bani Israel. Pada kisah Nabi Ibrahim, proses penghancuran berhala juga menjadi salah satu hal yang berisiko bagi beliau. Meskipun menghadapi penindasan dari raja dan ratu yang zalim, Nabi Ilyas tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran. Ia tidak takut menghadapi kekuatan dan ancaman dari mereka dan terus berdakwah dengan penuh keberanian. Mukjizat di Gunung Karmel. Untuk membuktikan kekuasaan Allah dan menunjukkan bahwa Baal adalah berhala palsu, Nabi Ilyas menantang para nabi Baal di Gunung Karmel. Ia mengusulkan agar mereka masing-masing mempersembahkan korban dan memohon kepada Tuhan mereka untuk mengirim api dari langit. Para nabi Baal gagal mendatangkan api, tetapi ketika Ilyas berdoa kepada Allah, api turun dari langit dan menghabiskan korban yang dipersembahkan. Kisah Nabi Ilyas tentang mukjizat di Gunung Karmel ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dan kebatilan penyembahan Baal. Pelarian dari penganiayaan. Setelah menunjukkan kekuasaan Allah di Gunung Karmel, Nabi Ilyas menghadapi ancaman pembunuhan dari Ratu Izebel. Ia harus melarikan diri ke padang gurun untuk menyelamatkan nyawanya. Selama pelariannya, Allah memberikan pertolongan, termasuk mengirimkan makanan melalui burung gagak. Bertemu dengan Elia. Dalam pelariannya, kisah Nabi Ilyas bertemu dengan Elisa, seorang pemuda yang kemudian menjadi murid dan penerusnya. Elia adalah seorang pemuda yang beriman dan bersedia mengikuti jejak Ilyas dalam menyampaikan kebenaran. Mengangkat Elia sebagai penerus. Nabi Ilyas mengangkat Elia sebagai penerusnya dalam menyampaikan dakwah. Ia memberikan nasihat dan bimbingan kepada Elia tentang tugas yang harus dilaksanakan. Ilyas menekankan pentingnya keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan dalam berdakwah. Mukjizat terakhir. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Ilyas menunjukkan mukjizat terakhirnya dengan membelah sungai Yordan menggunakan jubahnya, seperti halnya pada kisah Nabi Musa yang dapat membelah lautan menggunakan tongkatnya. Mukjizat ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah yang diberikan kepada Ilyas. Mukjizat terakhir Nabi Ilyas ini menjadi penutup yang indah bagi perjalanan dakwah Nabi Ilyas. Ia menunjukkan bahwa dengan keimanan yang kuat, Allah akan selalu memberikan pertolongan dan kekuasaan kepada hambanya yang taat. Diangkat ke langit. Nabi Ilyas diangkat ke langit dalam keadaan hidup sebagai salah satu bentuk penghormatan dari Allah atas keteguhan dan kesetiaannya dalam menyampaikan kebenaran. Elia menyaksikan peristiwa ini dan melanjutkan tugas dakwah yang telah dimulai oleh Ilyas. Kisah Nabi Ilyas penuh dengan pelajaran tentang keteguhan iman, keberanian, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya beriman dan berpegang teguh pada ajaran Allah dalam setiap situasi.